Silahkan duduk dulu ya Bu, saya tak cuci tangan dulu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bidang Sejuli yang jaga di BPM hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, bayi kula kok niki kok ngen lagi rewel, ngen Pak Tonton niki kok ora diabang-abang pemerahan ngaten kayak enten apa gitu. Oh ya, coba saya periksa dulu ya Bu. Ya, Bu. Dari hasil pemeriksaan ya, ini bayi mengalami kemerahan pada daerah pantat ya, popok itu ya. Terus itu kan jadi sering rewel ya Bu. Itu yang saya tadi tidak lihat itu suhunya normal 36,5 nadinya, tapi untuk cepat 110, respirasinya napas untuk naik sedikit jadi 30 ya Bu, tapi masih dalam batas normal, okay? Tapi itu Ibu udah dengar yang namanya itu diabetes keras? Belum Ibu. Oh ya, itu memang secara medis diabetes keras, tetapi yang secara umum itu yang dinamakan apa itu Bu? Ruang pokok. Nah, ya, ruang pokok itu peradangan di sekitar daerah popok, ya. Hampir seluruh bayi itu mengalami seperti itu di usia 4 bulan sampai 15 bulan, ya. Terus itu penyebabnya ya Bu, penyebabnya diabetes ras itu atau ruang popok itu karena ibu atau bayinya itu kebersihannya yang merawat kurang bersih. Dua, sering buang air kecil atau sering sok cret-cret itu loh Bu. Yang bayi kan memang mengalami seperti itu ya. Terus setelah itu bayi mungkin sedang minum antibiotik setelah sakit atau ada batuk antibiotik, maupun ibunya juga masih minum atau konsumsi antibiotik itu ya. Itu jadi bisa disebabkan dari itu ya Bu. Terus tanda-tandanya itu jelas merah karena ada peradangan itu nggih di kulit di sekitar area popok niku nggih, di pantatnya sampai genitalia selakang nggih niku yang namanya ruang popok itu. Terus cara perawatannya ya Bu, cara perawatannya itu gantilah popok sesering mungkin nggih toh. Jadi kalau dinyainguk apa itu popoknya bayinya supaya nyaman, nggak basah gitu. Terus hindari penggunaan itu tisu basah karena itu dapat menimbulkan iritasi ini juga bisa jadi infeksi gitu, iritasi lecet kulitnya itu loh gitu. Terus gunakan cukup air bersih saja untuk membersihkan genitalianya itu di sekitar area popok niku nggih. Setiap ganti popoknya tidak usah pakai itu tadi tisu basah. Terus caranya itu perawatan itu tadi, cara gantinya cukup air bersih, cukup di popok saja, dibilas gitu saja, cukup dibilas. Terus cara mengeringkan di popok gitu aja, baru nanti diganti popok atau pampers itu. Terus setelah itu juga tidak boleh pakai lotion, nggih, tidak pakai baby oil, nggih, karena itu juga bisa mengakibatkan iritasi pada kulit itu, nggih. Jadi itu cara merawat bayi seharian ruang juga untuk mencegah ruangnya itu tidak menjadi parah, nggih toh. Nah, cara pencegahan diabetes ras itu utawa popok ruam itu loh Bu, pilihlah jenis popoknya yang lembut dan menyerap keringatnya. Terus sering mengganti popok sesering mungkin ya, itu wajib karena pengen orang rewel nggih Bu nggih. Setelah itu menjaga kebersihan. Jadi kita setiap mau melakukan
apa kuwi ndemok bayi lah istilahnya, mau ngasuh perawatan bayi itu harus selalu cuci tangan, nggih, supaya bersih. Juga bayinya juga dijaga kebersihannya, nggih Bu. Sudah paham tentang apa ini diapetras atau popok uang kemerahan itu. Ya. Setelah itu saya lihat ini toh Bu, ada putihnya tuh di mulutnya itu Bu. Nggih Bu, dan itu napa niku? Merah direwel niki kan. Ya, itu namanya sisa-sisa asin apa kok Nggih. kapan? Ya saya jelaskan sekali ya Bu, Nggih, tidak sampai di nggih. sini. Biar nanti juga bisa dirawat dua-duanya, karena ternyata dua-duanya baru-baru ini pada adiknya anaknya ya. Ini namanya oral trust, utawa yang wong Jawa kaya gumen itu loh, nggih. Tapi itu apa itu oral trust itu sebetulnya kan dia seraput di area mulut gitu. Jadi biasanya mukosane terus dan lidah itu kadang-kadang sampai kepala tuh serta sampai lantai mulutnya sampai dalam, ngoten nggih. Jadi sampai koyan kalau habis netek itu kan, atau kalau ada yang pakai dot itu coba setelah netek coba dilihat itu nanti besok kadang itu ada bintik-bintik putih gitu di dalam mulutnya. Nah gejalanya itu toh tampak bercak putih, nggih. Gejalanya itu tampak bercak putih pada selaput di putih di itu bekas-bekas susunya itu di mulutnya itu. Bayi kadang-kadang juga menolak untuk minum atau rewel karena ada selaput yang putih-putih itu di mulutnya. Juga mukosa mulut kadang sampai mengelupas gitu. Jadi dia merasakan sakit sampai mengelupas, sampai ada lesi, luka, nggih. Karena kan sampai banyak itu loh, sampai untuk sisa-sisanya kayak jadi kita lupa caranya perawatan, akhirnya jadi numpuk di mulut, jadi rewel, nggih, sampai benjol-benjol kecil di itu di mulutnya, gitu. Itu gejala muncul itu kadang juga disertai sampai dia demam, bisa sampai 40 derajat. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai bayinya itu sampai panas sekali, gitu. Setelah itu kita harus cara perawatan itu waktu netei. Kalau dia pakai dot, jangan lupa dotnya itu kalau bisa direbus ya direbus, kalau tidak bisa direbus cukup dengan air yang mendidih yang panas sebelum digunakan maupun setelah digunakan harus dicuci dengan air yang sudah mendidih ataupun direbus setiap harinya. Jangan sampai lupa ya itu ya. Terus upaya agar bayinya itu selain membersihkan botol itu juga kita harus Bu, setelah netei utawa pakai dot boleh ya, itu jangan lupa dibilas dengan air putih 21 sampai 2 sendok. Jadi sisa jadi tidak menimbulkan sisa di dalam mulutnya bayi itu. Biar bersih ya Bu, jangan lupa itu. Terus setelah itu setelah jenengan mau melakukan itu cara membersihkan ras putih-putih niku mau caranya itu rasnya itu jangan lupa ya kita mencuci tangan dulu, ya toh. Setelah cuci tangan kita pakai jari telunjuk dengan menggunakan kain kasar, ya kain kasar. Setelah itu kita celuke di larutan garam, tapi yo niku wau jangan asin, pokoknya di larutan air mateng, garam sedikit, kita oles, kita tutul saja, jangan sampai dikeruk, nanti tidak jadi luka, iritasi, nggih. Setelah itu juga boleh menggunakan itu violet, gentian violet itu loh, gentian violet biru itu juga boleh. Kalau enggak gitu, kalau punya
apa itu nitastasi. Heeh. Nitastasi itu, nitastasi gom itu loh. Ya itu saya juga itu tapi cukup 1% ya. Jadi dianjurkan 1 mili berarti. 1 mili saja ya, 1 mili saja dianjurkan ya. Jadi terus setelah itu, tapi setelah itu kainnya jangan dipakai lagi ya Bu, harus dibuang. Jadi setiap kita menggunakan untuk perawatan itu membersihkan ya. Orang keras itu selalu ganti. Oke. Kasarnya diganti, airnya juga diganti, itu tidak boleh lupa. Jadi nanti kalau setelah dirawat, oh kok belum ada sampai kita beberapa hari, 1-2 hari kok nggak ada perubahan, jangan lupa diperiksakan ke nakes, buktikan maupun ke Pak Dokter atau Bu Dokter terdekat. Oke, ngoten. Mungkin sudah cukup penjelasan dari kami. Saya tanya Bu, itu nanti Ibu kalau sampai rumah cara merawat ruang popoknya itu gimana? Tadi katanya Ibu suruh itu dibersihin dulu pakai air hangat, terus jangan sampai itu sampai basah, delok-delok didilii gitu ya, jangan sampai kok telak nanti popoknya. Terus tidak boleh pakai itu tisu basah itu, terus mboten itu pakai lotion, baby oil tadi ngaten Bu. Ternyata paham dan pintar ibunya. Semoga adik cepat sehat kembali ya Dek ya. Sudah cukup ya Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Sampun Ibu. Ya. Bu, sampun.